Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min abna'i rusuli ma nusabbitu bihi fa'aujaka wa ja'aka fi hadithil haqq wa mau'idatu wa dhikrul lil mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tabsimul jadali fi siratim munajjal. Menerangkan tentang permulaan alam. Diawali Allah Subhanahu wa taala membuat cahaya panutan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuat dari cahaya Allah dengan ucapan kunni Muhammadan. Lalu menciptakan alam luhur yang agung dengan ucapan kun fayakun, seperti surga, aras, kursi, lauhil mahfud, langit dan seisinya. Lalu Allah membuat malaikat Jibril perwahyuan, membuat malaikat Mikail perizkian. Lalu Allah membuat Ajajil sebagai guru seluruh malaikat dan perawat seluruh alam luhur. Lalu Allah menciptakan malaikat Munkar, intel untuk amal munkar. Lalu malaikat Nakir, intel untuk munafikin. Lalu malaikat Rokib untuk mencatat amal baik. Lalu malaikat Atid untuk mencatat amal buruk. Lalu malaikat Malik sebagai juru kunci neraka. Lalu malaikat Ridwan sebagai juru kunci surga. Lalu malaikat Korobiun dan Ruhaniyun dan malaikat yang lainnya. Tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam kitab Fawaidul Mu'in halaman 164. Ajajil ditugaskan Allah sebagai juru kunci surga selama 40.000 tahun, lalu menjadi guru seluruh malaikat Korobiun selama 30.000 tahun, lalu menjadi guru malaikat Ruhaniyun selama 20.000 tahun, lalu dialihkan tugasnya menjaga aras selama 14.000 tahun, lalu dialihkan kembali tugasnya menjaga langit pertama, diganti nama menjadi Abid, lalu dialihkan tugas menjaga langit kedua, diganti nama menjadi Jahid, lalu dialihkan kembali tugasnya menjaga langit ketiga, diganti nama menjadi Arif, lalu dialihkan kembali menjaga langit keempat, diganti nama menjadi Wali, lalu dialihkan kembali menjaga langit kelima, diganti nama menjadi Taki, lalu dialihkan kembali menjaga langit keenam, diganti nama menjadi Khojin, lalu dialihkan kembali menjaga langit ketujuh, diganti nama menjadi nama yang pertama, yaitu Ajajil, dan kembali dialihkan tugasnya menjaga lauhil mahfud, masih tetap dengan nama yang sama, yaitu Ajajil. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuat alam bawah seperti neraka, bumi, daratan, lautan, gunung dan seisinya, seperti ikan di laut, binatang di darat, dan burung-burung di pegunungan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk jin untuk mengisi alam bumi. Setelah 7.000 tahun, bumi penuh dengan bangsa jin, sehingga penuh seluruh bumi. Hampir tidak cukup, sehingga timbul kerusakan dan kejahatan, merusak alam dan saling membunuh, dikarenakan banyak yang tidak kebagian tempat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang tinggi besar yang berasal dari daerah perlautan yang disebut Banu. Yang tadinya bumi penuh dengan jin, dan sekarang datang Banu yang menjadikan semakin sempit, dan terjadilah perang antara Banu dan jin, yang akhirnya jin kalah, dan akhirnya bumi diisi Banu selama 7.000 tahun, dan akhirnya Banu pun merusak bumi, dikarenakan banyak Banu dan bumi tidak cukup, sehingga yang tidak kebagian tempat di atas bumi membuat negara di bawah bumi. Lalu seluruh Banu membuat kerjasama, membuat danau, sungai, jalan-jalan dan perkotaan guna menghias alam. Lalu Banu merusak laut, hampir habis ikan di lautan, juga merusak gunung. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan angin racun dan hujan racun, seluruh Banu musnah yang di bumi dan di bawah bumi, dan akhirnya bumi kembali kosong selama 7.000 tahun, yang tersisa hanya hewan laut dan darat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Bani Adam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berucap kepada bumi, "Hei bumi, akan aku ciptakan bibit seluruh manusia yang terbuat dari engkau, yang nantinya manusia yang taat akan masuk ke dalam surga, dan yang maksiat akan masuk ke dalam neraka." Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril, "Hei Jibril,
engkau turun ke bumi, ambil tanah sekepal, bawa ke surga, karena kami akan membuat bibit manusia. Lalu Jibril pergi ke bumi, menjelajah seluruh wilayah, mencari yang kiranya pas dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan seluruh tanah di bumi menjerit kepada Allah dan berkata, tidak mau dibawa oleh Jibril. Dan bumi pun berkata, ya Rabbi, la takhud minni syai'an yakunu lina rifihi nasibun. Robbi, jangan ambil kami sedikit pun, bila akhirnya kami akan ke neraka. Akhirnya Jibril kembali dengan tangan kosong, karena bumi bertahan dan menolak. Jibril berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, Engkau maha mengetahui kepada seluruh makhlukmu, lalu aku harus bagaimana? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan Mikail sebagaimana tugas Jibril, dan akhirnya Mikail pun kembali dengan tangan kosong, dan Allah pun menyuruh kepada Israfil, dan hasilnya pun sama. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah Ijrail, dan saat bumi bertahan, Ijrail memaksa, dan bumi menangis. Ijrail pun berkata, sesungguhnya Allah menjadikanmu rahmat yang sempurna kepada seluruh makhluk Allah, dan bumi pun diam. Lalu tanah pun dipersilahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun berkata, letakkan tanah itu di surga. Lalu Allah menghitab kepada tanah dan berkata, inni saufa arudu ilaiki ma uhibbu minki. Kami yang agung akan mengembalikan kepadamu tanah sebagaimana yang dibawa. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idzukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kami ciptakan manusia dari tanah dan akan kami kembalikan ke dalam tanah. Kami keluarkan kepada kehidupan manusia dari tanah. Lalu Allah memerintah malaikat Ridwan, tanah tersebut harus dibasahi oleh air dari bengawan tasmin, surga. Lalu baringkan, panjangnya 60 sikut, lebarnya 12 sikut. Lalu ukir bentuknya sebagaimana sifat manusia. Bila sudah selesai, biarkan selama 40 tahun. Lalu tanah tersebut diserupakan sebagaimana manusia terbaring. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitabnya, hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakuna syai'an madhkura. Diceritakan Ajajil di suatu waktu menghampiri tanah tersebut, lalu menyentuh tepat di bagian mulut Nabi Adam, lalu bolong. Dalam pemikiran Ajajil, aku akan masuk ke dalam perutnya. Lalu Ajajil masuk ke dalam perut Nabi Adam dan berdiam diri di sana. Lalu semua yang ada di dalamnya disentuhnya dan diperhatikannya, semua yang ada di dalam kecuali kolbu yang tidak bisa disentuh dan dilihatnya. Tidak lama Ajajil keluar dan kabur sebab takut dilihat malaikat Ridwan yang mempunyai tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kepada malaikat Ridwan memasukkan ruh. Tidak lama hidup, tapi hanya bisa bernapas dan berkedip. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah seluruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam yang baru dihidupkan. Yang pertama sujud ialah malaikat Jibril, lalu malaikat Mikail, lalu Israfil, lalu Ijrail, lalu malaikat Munkar, lalu malaikat Nakir, lalu malaikat Malik, lalu malaikat Ridwan, lalu seluruh malaikat Korobiyun dan seluruh malaikat Ruhaniyun, kecuali Ajajil yang tidak bersujud. Allah berucap kepada Ajajil, ma mana'aka atas juda lima khalaqtu biyadi abas wa takbaru wa kana minal kafirin. Apa penghalangmu tidak sujud kepada perintahku? Karena kau sombong, kau takabur, kau jadi kafir. Ajajil menjawab, anna khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min din wa anal ladhi adabtuka dahron tawilan qabla an takhluqahu. Faqala Allahu ta'ala, min kal ma'diyatu walam tanfa kali badatu ukhruj min rahmati la amla anna jahannamu wa miman taba'aka. Aku lebih mulia dari Adam, aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah, dan aku yang sudah beribadah kepadamu sejak zaman yang sangat lama sebelum engkau menciptakan Adam. Allah berkata, engkau sekarang menjadi iblis yang pertama bermaksiat kepadaku. Tidak bermanfaat ibadahmu walau setara dengan malaikat. Putus engkau dari rahmatku, dipenuhi neraka olehmu dan penganutmu. Berkata iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Robbi andirni
ila yaumi yub'asuna, tidak mengapa, namun aku meminta dipanjangkan usia hingga hari kiamat. Qala innaka minal muntarin, sesungguhnya engkau dipanjangkan usia. Lalu iblis diturunkan ke dunia di negara Baisan, perbatasan Irak dan Basrah, dan diganti wujudnya dengan penuh kehinaan, badannya bongkok. Saat berjalan menunduk sambil menggendong kedua tangannya, wajahnya seperti kerak. Di paha sebelah kanan terdapat kelamin laki-laki, dan di paha sebelah kiri terdapat kelamin wanita. Setiap persentuhan bertelur 70 telur dan menetas. Di setiap telur keluar 70 syaiton lelaki, dan di satu telur lainnya keluar 70 syaiton perempuan. Diceritakan dalam kitab Fawaidul Mu'in halaman 162. Seluruh anak iblis ada 13 nama. Yang pertama Jalitun, yang bertugas menguasai seluruh pasar, yang merasuk kepada pedagang agar berbohong. Yang kedua Wasin, yang merasuk kepada orang-orang yang mendapatkan musibah agar emosi dan inkar terhadap qadar. Yang ketiga A'wan, yang menggoda manusia agar menjalankan kemunkaran dan kedoliman. Yang keempat Hapab, yang menguasai seluruh minuman agar mabuk. Yang kelima Muroh, yang menguasai alat-alat musik dan lagunya agar bermaksiat. Yang keenam Lakus, yang menguasai seluruh kafir majusi. Yang ketujuh Walhan, yang membuat ragu terhadap wudhu dan mandi besar. Yang kedelapan A'war, yang memerintah terhadap pelacuran. Yang kesembilan Wasnan, yang membuat malas beribadah dan memerintah berbuat dosa. Yang kesepuluh Abiyad, yang menggoda para anbiya wal mursalin namun ditolong Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kesebelas Dashim, yang membuat pertengkaran suami istri agar bercerai. Yang ke-12 Khonjab, yang suka meragukan terhadap sholat. Wallahu a'lam bishawab.